Gerobak yang ditarik kuda coklat tinggi besar itu meluncur kencang di jalan kecil menurun berbatu-batu. Lelaki brewok bertelanjang dada berbadan kokoh penuh otot dan memiliki cuma satu mata menarik tali kekang kuda kuat-kuat. Tapi kuda itu tidak bisa dikendalikan lagi. Semakin ditahan tali kekang, semakin kencang kuda menggerakkan kakinya. Di sebuah tikungan, gerobak hampir terbalik. Pengemudinya nyaris terlempar. Kuda jahanam! Aku memang ingin cepat sampai, tapi tidak mau celaka! Teriak lelaki bermata satu. Kembali dia tarik tali kekang. Kepala kuda penarik gerobak tersentak ke belakang. Dari hidungnya dan mulutnya keluar cairan berbusa. Binatang ini berikik keras, tapi sama sekali tidak berhenti. Di balik tikungan, jalan semakin menurun, tambah sempit, dan batu-batu besar bergelimpangan menyembul ke permukaan tanah. Beberapa puluh tombak di bawah tampak waduk Solorejo. Dalam musim kemarau panjang, waduk itu tidak lebih dari sebuah lembah dalam berlumpur, ditumbuhi semak belukar dan pepohonan liar serta tebing batu. Binatang jahanam ini benar-benar tidak mau berhenti. Sebentar lagi gerobak pasti meluncur ke lembah. Aku tidak bercelaka. Edan. Lelaki di atas gerobak pergunakan tangan kiri membuka tali yang mengikat sebuah peti besi ke tiang gerobak. Hanya sesaat lagi gerobak itu akan meluncur ke dalam waduk. Dia menyambar petir besi lalu melompat dari atas gerobak. Peti besi yang dipegang dengan tangan kirinya cukup berat, tapi hebatnya begitu melompat ke udara dia mampu membuat gerakan jungkir balik, dan ketika turun kedua kakinya tepat menjejak sebuah batu besar di bibir waduk. Dari atas batu itu dia melihat keadaan gerobak menghambur masuk ke waduk. Salah satu rodanya mental, meloncat ke udara dihantam batu besar. Kuda besar itu meringkik keras beberapa kali lalu amblas ke dalam lumpur di dasar lembah. Hanya sesaat kakinya tersembul melejang-lejang sebelum akhirnya lenyap dari pandangan. Lelaki berewokan yang mata kirinya picak itu geleng-geleng kepala. Setelah menarik nafas panjang, peti besi diletakkannya di atas batu, lalu dia duduk di atas peti itu. Pemandangan hebat. Tiba-tiba ada orang berucap di belakang si brewok. Lalu terdengar suara tawa mengekeh. Dia cepat berpaling dan cepat melegak kaget. Dia memiliki kepandaian luar biasa tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kemunculan orang ini? Jawabannya hanya satu. Orang ini pasti memiliki kepandaian lebih tinggi. Lelaki bertelanjang dada ini segera berdiri. Aku sudah menunggu lama. Kukira kau tidak muncul. Turunlah dari atas batu. Aku tidak suka berbicara mendongak terus-terusan. Lama-lama leherku bisa salah urat nanti. Orang yang bicara kembali tertawa mengekeh. Dia adalah kakek bermata juling yang matanya yang selalu berputar liar kian kemari. Tubuhnya pendek dan pada punggung dekat leher ada sebuah punuk. Kakek ini mengenakan jubah merah menjelah tanah. Rambut kumis dan janggutnya putih aut-autan. Pada keningnya terikat secarik kain merah. Di tangan kirinya dia memegang sebuah kantong tebal yang isinya cukup berat. Karena kantong itu tampak membuyut ke bawah, lelaki di atas batu melompat turun. Tapi dia tidak mau terlalu jauh dari peti besi yang diletakkan di atas batu itu. Apakah aku berhadapan dengan kakek sakti penguasa tunggal kawasan timur yang biasa disebut dengan panggilan yang mulia Datuk Bulu Lawang dari Gunung Welirang? Si kakek mata juling menyeringai. Kalau kau sudah tahu, kenapa tidak segera memberikan penghormatan kepada yang mulia? Ujarnya. Lelaki bertelanjang dada menyeringai. Dia usap boyoknya lalu memberikan penghormatan. Kakek yang dipanggil yang mulia Datuk Bulu Lawang itu tertawa panjang. Mata julingnya berputar-putar. Aku sendiri. Apakah sedang berhadapan dengan raja di Raja Rampok besar kawasan utara selatan? Bergerak Warok Pati Raja, penguasa rimba belantara utara selatan. Lelaki mata picak menyeringai. Nama yang barusan kau sebut itu memang aku orangnya yang mulia. Akhirnya kita bertemu juga. Kabarnya matamu yang tinggal satu punya kesaktian yang tiada tandingannya, mampu melelehkan besi dan menghancurkan batu. Apakah kau bisa mempertunjukkan kehebatanmu di hadapanku? Yang mulia Datuk Bulu Lawang, waktu kita sempit sekali. Mengapa membuang percuma dengan segala pertunjukan yang tidak-tidak? Kau betul Warok Pati Raja. Tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa yang di hadapanku ini benar-benar adalah Warok Pati Raja, orang yang membuat perjanjian denganku akan menyerahkan sejumlah batang emas untuk sesuatu yang aku miliki dan tengah menjadi incaran puluhan tokoh silat dunia persilatan. Pada akhir ucapannya, si kakek gerakan sedikit tangan kirinya yang memegang kantong tebal. Si mata picak menggerendeng dalam hati. Tapi memang si kakek itu betul. Maka dia pun berkata, kalau itu maumu, harap lihat batu di seberang sana.
katanya sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar di pinggiran waduk sebelah kiri. Batu itu terletak sekitar 3 tombak dari tempat mereka berdiri. Kakek bermata juling putar kepalanya ke arah batu besar. Perlahan-lahan lelaki bertelanjang dada itu arahkan pandangan mata kanannya yang pada batu besar itu. Bibirnya tampak bergetar. Mata kanan itu keluarkan suatu kilauan aneh. Terdengar suara disertai membersitnya sebuah sinar berwarna hitam. Batu besar di sebelah sana retak 9 tempat lalu hancur berkeping-keping. Hahaha, luar biasa, benar-benar luar biasa. Tak percuma kau jadi raja di Raja Rampok Utara Selatan. Si kakek memuji sambil geleng-geleng kepala. Sekarang giliranku, buktikan kau memang yang mulia Datuk Bulu Lawang, manusia sakti yang mampu menjebol tembok batu dengan tangan kosong. Si kakek tertawa panjang mendengar kata-kata Warok Patiraja itu. Rupanya kau masih kurang percaya kalau aku memang yang mulia Datuk Bulu Lawang, katanya. Lalu terbungkuk-bungkuk, tubuh pendek berpunuk itu melangkah mendekati sebuah batu besar yang tingginya hampir sama dengan tinggi kepalanya. Perhatikan baik-baik apa yang akan aku lakukan, kata si kakek. Aku tidak akan mengulang kedua kali. Apapun yang akan kulakukan ini, jarang kuperbuat dan berlangsung hanya sekejapan mata. Habis berkata begitu, sampai di depan batu tinggi, si kakek gerakkan tangan kanannya. Terdengar suara tangan kanan si kakek amblas masuk ke dalam batu. Ketika tangan itu ditarik kembali, pada batu tinggi kelihatan lubang besar yang tembus dari satu sisi ke sisi lainnya. Hebat sekali, memuji Warok Patiraja. Dia lalu menunjukkan pada peti besi di atas batu di sampingnya. Sesuai perjanjian, aku sudah membawa barang untukmu. Apakah isi kantong itu barang untukku? Datuk Bulu Lawang telan ludahnya lalu mengangguk. Boleh aku melihat isi peti itu? Tanya si kakek. Warok Patiraja cepat membuka 2 buah grendel besar pengunci peti. Begitu besi dibuka, membersitlah sinar kekuningan dari batangan-batangan emas yang ada dalam peti. Semua berjumlah 20 batang, berkata Warok Patiraja. Datuk Bulu Lawang menyeringai. Mata julingnya memandang sekilas dalam peti. Lidahnya berulang kali dijulurkan membasahi bibir. Warok Patiraja tutup peti dan memasang grendelnya kembali. Boleh aku melihat isi kantong itu? Tanyanya. Silakan lihat sendiri, ujar si kakek. Kantong kain tebal di tangan kirinya dilemparkan pada Warok. Lelaki itu cepat menyambuti, lalu membuka ikatan tali yang melilit pada kantong. Begitu kantong dibuka, dia melihat setumpuk paku besar panjang lebih dari setengah sejengkal. Paku-paku ini terbuat dari baja yang mengeluarkan sinar putih benderang. Ada 30 paku yang ada di dalam kantong itu. Kau sudah melihat. Apakah kau kini percaya dan puas? Tanya Datuk Bulu Lawang seraya melangkah mendekati. Warok Patiraja mengangguk. Aku ambil paku ini. Kau boleh ambil emas dalam peti, katanya. Si kakek mengangguk. Sekarang kau baru jadi raja di Raja Rampok Utara Selatan. Kelak jika kau sudah menjadi raja di Raja Rimba Persilatan, kuharap saja kau tidak lupa padaku, katanya sambil menyeringai dan mata julingnya berputar-putar. Sekarang bantu aku menurunkan peti itu. Kau meletakkannya terlalu tinggi di atas batu. Warok Patiraja ikat tali penutup kantong berisi paku lalu mengikatkan benda itu ke sabuk besar di pinggangnya. Dengan 2 tangan yang kukuh ditariknya peti besi itu berisi 20 batangan emas. Untuk menarik peti, Warok terpaksa membelakangi si kakek. Pada saat itulah tiba-tiba tangan kanan Datuk Bulu Lawang melesat ke pinggangnya. Warok Patiraja menjerit dahsyat ketika tangan kanan Datuk Bulu Lawang menghancurkan tulang pinggangnya terus menembus perut. Ketika tangan itu ditarik, sebagian usus besar Warok itu ikut terbetot dan menyembul di bagian belakang tubuhnya. Bersamaan dengan kucuran darah, si kakek tertawa tinggi. Manusia tidak tahu diuntung. Manusia jelek sepertimu bercita-cita gila hendak menjadi raja di Raja Dunia Persilatan. Dia meludah ke tanah, lalu sekali renggut saja dia rampas kantong besi paku yang bergantung di sabuk Warok. Benda ini cepat disimpannya di balik jubah merahnya. Kemudian sekali berkelebat, dia sudah berada di atas batu. Peti besi yang berat itu seperti menjinjing keranjang kantong kosong dengan mudah dientengnya. Sebelum melompat turun, dia berpaling pada Warok dan mengumbar tawa mengekeh. Dasar tolol, mana ada rampok yang menjadi penguasa rimba tunggal dunia persilatan. Selamat tinggal Patiraja. Selamat menghadapi penguasa akhirat. Mungkin di situ kau bisa jadi raja di Raja Akhirat.
Saat itu, Warok berada dalam keadaan sekarat. Tubuhnya bersimbah darah dan isi perutnya semakin banyak membusai lewat lubang besar di atas pinggang dan di dalam perutnya. Tersandar pada sebuah batu di belakangnya, dia masih bisa keluarkan ucapan, Datuk Keparat, kau kira bisa kabur begitu saja? Mata kanan Warok Patiraja keluarkan kilauan aneh. Mata itu memandang lurus-lurus ke arah sosok Datuk Bululawa yang meninggalkan tempat itu dengan cepat. Sang Datuk rupanya tidak bodoh. Dia sengaja mengambil jalan lari begitu rupa hingga satu garis lurus dengan batu yang besar yang ada di tempat itu. Dengan demikian, tubuhnya terhalang dari pandangan mata Warok yang berbahaya itu. Akan tetapi, di satu tempat, Warok masih sempat melihat sosok kiri si kakek keluar dari garis lurus yang menghalangi dirinya dari batu-batu besar. Bibirnya bergetar, sinar hitam melesat. Di depan sana terdengar jeritan Datuk Bululawang. Bahu kirinya hancur disambar sinar sakti yang keluar dari mata kanan Warok. Tangan kirinya putus dan hancur berantakan di udara. Kakek ini jatuhkan diri ke tanah, mengerang kesakitan. Sementara darah mulai mengucur membasahi jubah merahnya. Sekujur tubuhnya menggigil dan mulai terasa panas. Dengan dua jari tangan kanannya, Datuk Bululawan cepat menotok dada kirinya. Lalu terseok-seok dia tinggalkan tempat itu. Peti besi di dinding yang erat-erat di tangan kanan. Nafasnya tak karuan. Di tepi waduk, Warok Patiraja berusaha mencari sosok si kakek dengan pandangan mata kanannya. Dia maju beberapa langkah, namun tak bisa berbuat banyak. Di satu tempat, lututnya menekuk. Tubuhnya ambruk ke bawah lalu tergelimpang di tebing waduk Solorejo. Gadis berpakaian ringkas warna ungu itu memacu kudanya sepanjang pesisir selatan, lalu membelok tajam memasuki kawasan luas ditumbuhi pohon kelapa. Pita ungu di atas kepala dan selendang ungu yang terlingkar di lehernya melambai-lambai di tiup angin. Jauh di depannya membujur deretan bukit-bukit. Tujuannya adalah salah satu dari puncak bukit itu. Agaknya dia tidak akan sampai ke tujuan dalam waktu dekat. Kuda tunggangannya sudah terkuras seluruh tenaganya karena dipicu sejak pagi buta tadi. Semakin jauh dia masuk ke pedalaman, semakin tak terdengar deru ombak yang memecah di pantai. Udara pesisir yang tadinya panas menyerengai kini mulai memenjuk karena hembusan angin dari pebukitan. Semakin dekat ke arah bukit-bukit itu, udara terasa lebih sejuk. Menjelang rembang petang, kuda dan penunggang akhirnya sampai juga di kaki pebukitan. Namun justru disitulah kuda itu terlepas sisa tenaganya yang terakhir. Dia tak sanggup lagi berlari dan langkah keempat kakinya gemetaran sebelum binatang itu tersungkur. Gadis berbaju ungu melompat. Dia cepat pegang leher kuda agar tidak terjerembat keras. Binatang hebat, aku tidak akan memaksamu naik ke atas ke puncak bukit sana. Aku terpaksa meninggalkanmu di tempat ini. Aku dikejar waktu. Si gadis memandang berkeliling. Hatinya merasa lega ketika dia melihat tak jauh dari sana ada sebuah telaga. Walau airnya tidak terlalu bening, namun cukup menolong kuda yang sudah setengah mati kepayahan itu. Dipetiknya beberapa helai daun. Dengan cepat dibentuknya seperti panci kecil. Lalu dengan benda itu diciduknya air telaga dan disiramkannya ke mulut serta kepala kuda yang terbujur di tanah. Sampai 8 kali memberi minum, baru si gadis berhenti. Aku harus pergi sekarang. Kuharap kau mau menunggu di sini barang 1-2 malam. Setelah mengusap leher dan kepala binatang itu beberapa kali, gadis berpakaian serba ungu ini segera berkelebat tinggalkan tempat itu. Tepat pada saat matahari tenggelam, gadis ini sampai di puncak bukit. Dalam keremangan, dia berlari menuju bagian timur hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan batu yang pintunya tertutup oleh sejenis pohon merambat. Si gadis tak berani menyibakkan daun-daun pepohonan itu, apalagi masuk ke dalam. Setelah menarik nafas panjang, dia berseru, "Guru, saya datang." Tidak ada sahutan. "Guru, saya Anggini, muridmu datang sesuai pesan." Ia berseru lebih keras. Di dalam bangunan batu terdengar suara batuk-batuk beberapa kali. Jangan-jangan orang tua itu sedang sakit, pikir si gadis. Dia beranikan diri melangkah mendekati pintu bangunan. Tiba-tiba ada suara seperti orang menyembur dalam bangunan. Bersamaan dengan itu menebar bau tuak harum sekali. Gadis berbaju ungu hentikan langkahnya. Dia ada di dalam rupanya, kata si gadis lega, dan kini tampak tersenyum. Kembali dia melangkah maju. Mendadak ada kilatan api, lalu daun-daun pohon jalar yang bergelantungan menutupi pintu bangunan batu tenggelam dalam kobaran api. "Hahaha, muridku, masuklah. Aku memang sudah lama dan penat menunggumu." Anggini sang murid tentu saja terkesiap. Bagaimana dia bisa melakukan dalam bangunan sementara satu-satunya jalan masuk tertutup oleh kobaran api? "Hei, apa kau sudah tuli, Anggini? Tak kau dengar aku menyuruhmu masuk?" Terdengar suara orang di dalam bangunan agak gusar. Guru, mana banyak bicara saja, masuklah." Orang di dalam bangunan batu akhirnya membentak.
hilang kesabaran. Sesaat si gadis masih terkesima, namun di lain kejap dia gerakkan tangan ke leher, membuka segulung selendang ungu, lalu melompat ke arah pintu seraya mengebaskan selendang 3 kali berturut-turut. 3 gelombang angin menderu dahsyat, menerbangkan pasir-pasir dan batu-batu kecil, melabrak daun-daun pohon jalar yang dikobari api. Api yang membakar pohon serta merta padam, sementara pohonnya sendiri tidak patah atau remuk dihantam 3 gelombang angin tadi. Ketika sang Dara melompat masuk ke dalam, selendang ungunya sudah melingkar kembali di lehernya. Di dalam bangunan lalu terdengar suara tawa mengekeh dan tawa bergelak. Lalu gluk 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 gluk, menyusul suara seperti seseorang tengah meneguk minuman dengan lahap. Di dalam bangunan, Anggini sempat terkesiap. Belum berubah juga dia rupanya. Lalu gadis ini cepat-cepat menjura, lalu duduk bersimpu di lantai. Hebat, jurus selendang dewa memangkut naga membungkam matahari yang kau mainkan tadi sungguh sempurna. Kalau tidak kubegitukan tadi, mana kau mau memperlihatkan kepandaianmu? Guru, harap maafkan murid. Saya tak tahu kalau guru bermaksud menjajal kepandaian saya yang rendah. Orang di hadapan si gadis tertawa mengekeh. Lalu gluk 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 gluk, enak saja dia meneguk sejenis minuman keras yang harum dari bibir sebuah tabung bambu. Orang ini adalah seorang tua berambut putih yang janggutnya menjulai sampai ke dada. Pakaiannya selempangan kain putih biru. Saat itu dia duduk di atas sebuah bumbung bambu yang ditegakkan di lantai sambil uncang-uncang kaki. Di pangkuannya melintang sebuah bumbung bambu lagi. Bumbung ini berisi tuak murni luar biasa harumnya yang disebut dengan tuak kayangan. Dan si orang tua ini tak lain adalah Dewa Tuak, salah seorang dedengkot rimba persilatan di masa itu. Guru, apakah kau selama ini sehat-sehat dan baik-baik saja? Anggini bertanya. Ya, aku selalu sehat dan baik-baik saja berkat ini, jawab Dewa Tuak sambil menupuk bumbung bambu di pangkuannya. Saya gembira mendengar hal itu, kata sang murid. Dia diam sesaat lalu baru meneruskan ucapannya. Sesuai pesan yang saya terima, saya sudah datang dan berhadapan di hadapan guru. Gerangan apakah guru memanggil saya? Kau rupanya tak mau berbasa-basi, ingin langsung pada tujuan. Dewa Tua tersenyum lebar. Dia usap janggut putihnya beberapa kali, baru teruskan ucapan. Baiklah, aku memang perlu bicara padamu. Anggini muridku, ketahuilah, dunia persilatan dalam waktu dekat ini akan dilanda malapetaka besar. Kalau orang-orang tua seburuk sepertiku ini tidak lekas-lekas mengambil tindakan pencegahan. Rupanya ada tokoh-tokoh sesat golongan hitam hendak berbuat ulah, tanya Anggini. Bisa dikatakan begitu, tapi pangkal bahayanya adalah seperti yang akan aku tuturkan padamu. Puncak Gunung Kelut, langit tampak mendung sejak pagi. Sang surya sama sekali tidak kelihatan menyembul. Keadaan saat itu sudah menjelang tengah hari, sementara hujan turun rintik-rintik dan udara terasa sangat dingin. Di tempat persemediannya, Eyang Gusti Kelut Agung duduk bersila di lantai, hanya beralaskan sehelai kulit kambing. Kedua tangannya diletakkan di atas paha, mata terpejam, tubuh tak bergerak barang sedikit pun. Kalau saja tak ada hembusan nafas yang menimbulkan asap tipis akibat dinginnya udara, orang tua berusia hampir 100 tahun ini tidak beda seperti sebuah patung. Walau usia sudah lanjut begitu rupa, tapi dia masih memiliki tubuh tegap dan wajah yang segar. Semua ini akibat latihan jasmani dan kekuatan rohani serta hawa sakti yang sudah mencapai tingkat tinggi dan jarang orang menguasainya. Di hadapan Eyang Gusti Kelut saat itu duduk seorang lelaki berusia 30 tahun. Dia hanya mengenakan sehelai cawat sehingga kelihatan tubuhnya yang kukuh penuh otot. Pada leher dan dadanya terdapat tanda-tanda kemerahan seolah bekas gigitan. Lelaki muda ini tidak hitam atau coklat, tetapi berwarna kehijau-hijauan membersihkan sinar aneh, kalau tidak dikatakan mengkidikan. Lelaki ini menatap pada kakek yang ada di hadapan. Dia sudah berada di tempat itu sejak malam tadi, dan Eyang Gusti Kelut masih saja bersemedi. Sampai kapan dia harus menunggu? Kalau dengan orang lain mungkin dia berani mengganggu samadi itu atau meninggalkan si kakek begitu saja, tapi terhadap sang guru tentu saja dia tidak berani berbuat begitu. Waktu berjalan terus, siang pun datang. Udara terang sedikit, tetapi sang surya masih belum kelihatan. Sepasang mata hijau lelaki muda itu melihat gerakan pada urat nadi di leher Eyang Gusti Kelut Agung. Hatinya menjadi lega. Ini satu pertanda bahwa si kakek akan mengakhiri semedinya. Benar saja, tak lama kemudian terlihat getaran-getaran teratur pada bagian dada orang tua itu. Setelah itu, kepalanya bergerak sedikit, menyusul dengan terbukanya kedua matanya sedikit demi sedikit. Begitu melihat mata sang guru membuka, pemuda tadi segera membungkuk dalam-dalam.
Kepalanya hampir menyentuh kaki si kakek, dan dia tetap dalam keadaan seperti itu sampai dia mendengar suara Eyang Gusti Kelut Agung berkata, "Sandaka Artogempito, kau boleh mengangkat tubuhmu." Lelaki muda itu cepat angkat tubuhnya, duduk dengan sikap tegak dan memandang pada orang tua di hadapannya. Dua mata bening Eyang Gusti Kelut Agung serta-merta melihat perubahan besar telah terjadi dengan diri muridnya. Hatinya memelas sedih. 20 tahun lebih aku mendidiknya untuk menjadi manusia berbudi pendekar sejati. Ternyata semua itu sia-sia belaka. Ya Tuhan, apa dosaku padamu hingga kau turunkan malapetaka ini pada muridku? Jika benar, jika dia yang berdosa, biar aku yang menanggung semua dosanya. Jangan dia. Diriku akan segera datang menghadapmu. Tapi dia masih muda, jalan hidupnya masih panjang. Ya Tuhan, aku mohon petunjukmu. Eyang, saya datang menghadap Eyang. Semoga kedatangan saya berkenan di hati Eyang. Sandaka, aku senang melihat kau datang, tapi hatiku sangat sedih melihat keadaanmu seperti ini, berucap Eyang Gusti Kelut Agung dengan suara tersendat. Saya tahu bagaimana perasaan Eyang, namun mungkin semua ini sudah jalan nasib saya. Semua yang terjadi adalah kelalaian dan kesalahan saya. Biar kelak saya yang mengganggu hukuman atas segala dosa. Sandaka, apa yang sudah terjadi memang sudah tak bisa diperbaiki lagi. Mungkin suatu ketika ada satu kekuatan atau mukjizat yang bisa mengembalikan dirimu seperti dulu lagi. Namun yang sangat aku sesalkan adalah karena kau tidak mendengarkan nasihatku. Ketika kau kulepas tahun lalu, aku sudah berpesan, jangan sekali-kali kau dekati, apalagi berhubungan dengan Kunti Ambiri, perempuan jahat bergelar Dewi Ular itu. Sejak kau berada di sini, aku tahu secara diam-diam dia datang mengintai dan memperhatikan dirimu. Dia terpikat pada dirimu. Ternyata kau bukan saja masuk pada perangkapnya, tapi juga jatuh cinta padanya. Eyang, saya tahu dosa dan kesalahan saya ketika Eyang melepas saya setahun lalu. Walau memiliki kepandaian tinggi, tapi saya masih buta pengalaman. Dunia luar serba asing bagi saya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam perangkap Dewi Ular. Saya tidak mampu mencegahnya. Saya berada di bawah kekuasaannya, tak mampu keluar dari genggamannya. Orang tua di hadapan Sandaka menarik nafas panjang. Jangankan kau, orang yang berkepandaian tinggi 100 kali darimu pun, sekali melakukan hubungan badan dengan Dewi Ular, seumur hidup tak akan sanggup melepaskan diri dari cengkeramannya. Seumur hidup akan jadi budak nafsunya. Cairan dalam tubuh Dewi Ular telah mengalir dalam darahmu, tak mungkin dibersihkan lagi. Lama Sandaka termenung mendengar kata-kata gurunya itu. Apa yang diucapkan orang tua itu memang benar adanya. Sejak dia terpikat dengan Dewi Ular dan melakukan hubungan badan sampai beberapa kali, sejak itu pula dia tak mampu membebaskan diri dari kekuasaan perempuan itu. Dia melakukan apa saja yang diperintahkan tanpa berpikir apakah hal itu baik atau buruk. Eyang, kalau memang begini keadaan saya bersedia menerima hukuman apapun. Hukuman bisa saja dilakukan atas dirimu, tidak olehku, mungkin orang lain, mungkin juga oleh dirimu sendiri. Maksud Eyang, saya sebaiknya bunuh diri saja? Tanya Sandaka. Orang tua itu tersenyum pahit. Dia melihat ada kilatan aneh pada sepasang mata muridnya. Aku tidak menganjurkan kau melakukan bunuh diri. Ketahuilah, tidak satu kekuatan pun di dunia ini yang sanggup membunuhmu kecuali kekuatan Tuhan atau atas petunjuk darinya. Cuma aku masih melihat masih ada satu jalan. Ada penyakit dalam tubuhmu. Untuk mengobatinya harus melenyapkan sumbernya. Maksud Eyang, sanggupkah kau membunuh Dewi Ular? Paras Sandaka Artogempito tidak berubah, tapi sang guru lagi-lagi melihat ada kilatan cahaya mengkidikkan di kedua mata muridnya. Sandaka, coba kau perhatikan dirimu. Pakaianmu hanya selembar cawat, seolah kau hidup di zaman manusia tidak beradab. Pengaruh cairan tubuh beracun Dewi Ular membuatmu hanya bisa tidur 1 tahun sekali. Itu pun tidak bisa lama dan tidak diketahui kapan kau bisa tidur.
Dua bola matamu hijau juga akibat pengaruh cairan dari tubuh Dewi Ular. Di situ satu kekuatan terpusat. Kau dijadikan hamba sahayanya bukan cuma sebagai pemuas nafsu, tapi juga untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Coba kau ingat, sudah berapa banyak orang-orang persilatan yang menjadi korbanmu atas perintah Dewi Ular. Eyang Gusti Kelut Agung hentikan ucapannya. Dia melihat tubuh muridnya bergetar, lalu kulit tubuh sampai ke leher, terus ke muka perlahan-lahan berubah ke hijau-hijauan. Di dalam diri Sandaka, tiba-tiba saja ada suara iblis menggelegar. Orang tua ini harus kau bunuh, harus kau bunuh. Ah, tapi dia guruku, dia guruku. Persetan siapapun dia adanya, harus kau bunuh sekarang juga. Sandaka berdiri. Kau mau kemana muridku? Tanya Eyang Gusti Kelut Agung. Saya terpaksa harus Sandaka tidak teruskan ucapannya. Agaknya dia masih bisa menguasai diri. Saya harus pergi sekarang juga, Eyang. Dia putar tubuhnya cepat-cepat. Tunggu dulu Sandaka. Masih ada satu hal yang mau aku bicarakan. Ini sangat penting karena masih menyangkut kehidupan masa depanmu. Saya sudah tidak punya masa depan, Eyang. Sandaka segera hendak beranjak pergi. Dengarkan dulu apa yang akan kukatakan. Baru kau boleh pergi. Jika Eyang memaksa, saya terpaksa membunuhku, ujar si orang tua dengan senyum kecut. Kau boleh membunuh setelah mendengar penuturanku. Warna kulit dan bola mata Sandaka semakin menghijau. Badannya menggeletar tanda dia berusaha menahan gejolak keinginan untuk membunuh yang membakar dirinya. Kalau begitu, katakan saja cepat, Eyang. Apa yang mau kau bilang? 90 tahun yang lalu, ketika aku masih kecil, guruku pernah bercerita tentang 30 buah paku sakti terbuat dari baja murni. Paku ini dibuat oleh seorang syekh sakti yang bermukim di daratan Tiongkok Selatan. Konon paku ini mempunyai kekuatan daya penyembuh luar biasa. Aku mempunyai firasat, paku sakti itulah yang sanggup membersihkan darah dalam tubuhmu. Caranya, 30 buah paku itu harus dipantekkan di tubuh ke tubuhmu, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki. Namun ada satu akibat yang tidak dapat dielakkan. Walau pengaruh Dewi Ular akan pupus darimu, tetapi kau kelak akan berada di bawah kekuasaan baru yang mungkin lebih dahsyat. Ucapan Eyang Gusti Kelut Agung terhenti ketika tiba-tiba ruangan samadi itu bergetar oleh berkelebatnya suatu bayangan hijau yang mengeluarkan angin mengandung hawa aneh. Lalu terdengar suara orang berkata, Sandaka, lama aku mencarimu, tak tahunya kau berada di sini. Bicara segala isapan jempol pepesan kosong. Seorang perempuan muda berwajah cantik luar biasa, mengenakan pakaian panjang terbuat dari sutra halus berwarna hijau, tiba-tiba tegak di samping Eyang Gusti Kelut Agung. Bau tubuhnya yang harum menebar di ruangan itu. Di atas kepala yang rambutnya dikondek besar di sebelah belakang, ada sebuah mahkota kecil berbentuk kepala ular terbuat dari emas, memiliki sepasang mata terbuat dari permata berwarna hijau. Dewi, seru Sandaka lalu cepat bangkit mendatangi perempuan itu. Kekasihku, jawab Dewi Ular yang mengembangkan kedua tangannya. Begitu Sandaka sampai di hadapannya, langsung dirangkulnya. Sandaka membalas penuh nafsu. Dewi Ular julurkan lidahnya. Sandaka isap lidah itu sampai mengeluarkan suara keras. Tidak hanya sampai di situ, seolah mereka hanya berdua saja yang ada di situ. Keduanya baringkan diri di lantai, berguling-guling sampai terus berpelukan dan berciuman. Wajah Eyang Gusti Kelut Agung tampak merah mengelam. Dia membentak marah. Manusia-manusia kotor, keluar kalian dari tempat ini. Jangan kalian berani menginjak kaki puncak gunung Kelut ini. Dewi Ular tertawa tinggi. Digigitnya leher Sandaka penuh nafsu hingga meninggalkan tanda merah. Lalu dia melompat bangkit. Sandaka ikut berdiri. Sambil merengkut lelaki itu, Dewi Ular berkata, Sandaka kekasihku, kau tadi mendengar segala macam ucapannya? Betul. Aku memang mendengar Dewi, tapi aku tidak peduli. Dewi Ular kembali tertawa panjang. Kurasa tua bangka ini hanya satu rongsokan tak berguna. Apa pendapatmu, Sandaka? Memang aku juga merasa begitu, jawab Sandaka. Wajah Eyang Gusti Kelut kaku membesi. Sandaka, sebut nama Tuhanmu, bebaskan dirimu dari pengaruh jahat perempuan iblis ini. Dewi Ular cuma ganda tertawa mendengar ucapan orang tua itu. Apa tindakan kita terhadap manusia-manusia tidak berguna di atas bumi ini, Sandaka? Dewi Ular kembali berucap, harus dibasmi, harus disingkirkan, karena bumi tidak layak dihuni oleh orang-orang semacam dia. Sandaka, suruh Eyang Gusti Kelut Agung. Kekasihku, aku senang mendengar ucapanmu. Sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan. Bunuh tua bangka tak berguna itu. Eyang Gusti Kelut Agung cepat berdiri ketika dilihatnya. Sandaka Artogempito maju 2 langkah mendekatinya. Dua bola matanya menjadi sangat hijau.
Ketika lelaki ini mengedipkan kedua matanya itu, dua larik sinar hijau berderu menyambar ke arah kepala dan dada sang guru. Orang tua itu membentak keras. Sambil menyingkir ke samping, dia cepat membentengi diri dengan dua pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti. Angin yang keluar dari telapak tangan Eyang Gusti Kelut Agung Laksana Topan mengeluarkan silat kelabu. Buah ledakan besar menggelegar. Asap kelabu dan hijau menutupi pemandangan. Atap dan dinding ruangan runtuh. Lantai mencuat hancur berantakan. Sandaka dan Dewi Ular terlempar jauh lalu jatuh di tanah saling tindih menindih. Ketika asap hijau dan kelabu pupus, kelihatanlah tubuh Eyang Gusti Kelut Agung terkapar di antara reruntuhan bangunan. Kepalanya hancur dan sekujur badannya remuk, seolah sosoknya kelihatan hijau gelap. Sandaka merasakan dadanya mendenyut sakit. Nafasnya memburu. Kau tak apa-apa? Bisik dia Ular. Hanya merasa sesak sedikit, jawab Sandaka. Dia memandang ke arah mayat gurunya, lalu berkata, guruku, dia tewas. Orang itu bukan gurumu, tukas Dewi Ular. Dia tidak lebih dari seorang tua bangka tolol. Tak ada gunanya. Kau telah melakukan sesuatu yang betul, membunuhnya. Aku bangga punya kekasih sepertimu. Dewi Ular lalu merangkul dan menciumi Sandaka. Keduanya saling berguling-guling di tanah. Tempat ini terlalu dingin, bisik Dewi Ular. Dalam perjalanan ke sini aku melihat ada sebuah pohon kayu. Kalau begitu kita segera menuju ke sana, jawab Sandaka. Ya, memang itu mauku. Tapi apakah kau tidak mau menggeluti dadaku terlebih dahulu? Habis berkata begitu, Dewi Ular buka lebar-lebar baju suteranya hingga payudaranya yang besar dan putih menyembul menantang, membuat Sandaka seperti mau gila dan langsung mendekapkan kepalanya ke dada perempuan itu. Selagi Anggini masih termanggu mendengar ucapan penuturan gurunya, Dewa Tuak kembali teguk dan lahap tuak dalam bumbung bambu sampai mulutnya dan dagunya bercelemotan. Kluk 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 kluk. Apa yang ada dalam benakmu, Anggini? Penuturanmu mengerikan sekali, Guru, jawab Anggini. Kalau Sandaka bisa membunuh gurunya sendiri semudah membalik telapak tangan, apalagi membunuh orang lain. Justru itulah yang ditakutkan orang rimba persilatan. Belasan tokoh tingkat tinggi dalam dunia persilatan telah dihabisinya. Pada saatnya mungkin aku juga akan menjadi korbannya. Aku dan kawan-kawan sudah siap menjaga segala kemungkinan. Di luar terdengar kabar bahwa Paku Baja Putih dikuasai seorang kakek sakti yang terkenal dengan nama Yang Mulia Datuk Bulu Lawang. Orang ini kabarnya diam di Gunung Welirang. Celakanya, kakek Bulu Lawang mencari kesempatan dalam kesulitan. Dia pergunakan paku-paku itu untuk kepentingannya sendiri. Kenyataannya, dia telah berhasil mengumpulkan sebagian besar harta kekayaan dan membunuh tokoh yang menginginkan paku itu. Di luaran tersiar kabar bahwa siapapun yang berhasil menguasai Sandaka Artogempito, maka ia akan menguasai rimba persilatan. Berarti kejahatan akan berlangsung terus. Mungkin begitu, muridku. Namun siapapun yang berhasil menguasai Sandaka akan lebih baik daripada saat ini dia dikuasai Dewi Ular. Lagi pula, orang lain itu mungkin lebih bisa ditumpas daripada Dewi Ular. Saya teringat pada senjata rahasia yang dulu guru berikan, kata Anggini sambil meraba pinggang pakaiannya, di mana tergantung sebuah kantong sakti senjata rahasia berbentuk paku terbuat dari perak. Justru benda itu yang menjadi salah satu alasan aku memanggilmu kemari. Ada selentingan bahwa beberapa tokoh silat menganggap paku itu adalah paku sakti keramat yang bisa melumpuhkan Sandaka lalu menguasainya. Berarti kau harus hati-hati, Anggini. Salah duga bisa menjadi malapetaka bagimu. Ucapan Dewa Tua membuat Anggini merasa tidak enak. Lalu apa yang harus saya perbuat, Guru? Tanya gadis itu. Aku minta kau segera mencari pendekar 212 Wiro Sableng. Dewa Tua menghentikan kata-katanya ketika dilihatnya wajah sang murid tiba-tiba memerah. Ada sesuatu dalam benakmu. Dewa Tua, saya lebih suka kau menyuruh aku lakukan sesuatu yang lain daripada mencari pemuda itu. Aku tahu mengapa kau bicara begitu, kata Dewa Tua sambil tertawa gela-gela. Kau kecewa padanya karena baik dia maupun gurunya belum selesai membahas soal perjodohan kalian. Saya tidak pernah kecewa, jawab Anggini tegas, walau diam-diam hati sanubarinya memelas. Saya hanya ingin mengatakan ini kepadamu, Guru. Jika orang tidak suka, mengapa harus memaksa? Dewa Tua bergumam sambil mengelus bumbung bambu di pangkuannya. Tidak ada yang tidak suka, tidak ada yang memaksa. Tapi sudahlah. Urusan perjodohanmu sudah kubicarakan lagi dengan Sinto Gendeng beberapa waktu lalu, sewaktu aku menyambanginya di puncak Gunung Gede. Urusan sekarang yang lebih penting adalah soal Sandaka. Sudah diketahui bahwa hanya Paku Baja Putih itu yang sanggup melumpuhkannya. Di tangan siapa paku itu sekarang juga sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah kapan Sandaka tidur. Dia hanya mampu ditundukkan pada saat tidur. Dalam setahun tidurnya hanya sekali. Itu pun tidak lama. Jadi kau harus mencari tahu kapan dan di mana tidurnya.
Kau juga harus mendapatkan paku sakti itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang sama brengseknya seperti Dewi Ular. Saya seperti mencari sebutir kelapa di tengah samudera luas. Dewa tua tertawa mendengar jawaban muridnya. Itu sebabnya aku minta kau segera mencari pendekar 212. Kalau sudah ketemu, segera hubungi kakek segala tahu. Pasti orang tua itu bisa menjelaskan yang kau perlukan. Kalau begitu pesan guru, segera saya lakukan. Bolehkah saya minta diri sekarang? Tentu saja. Tapi tidak perlu buru-buru. Kita masih ada sedikit waktu untuk berbincang-bincang. Apa kau tidak ingin menikmati tuak kayangan ini beberapa teguk? Si kakek tutup ucapannya dengan melemparkan bambu-bambu ke arah muridnya. Lemparan itu bukan lemparan sembarangan. Lemparan karena ujung bambu melesat menyambar ke arah dada Anggini. Maklum, sang guru lagi-lagi sedang menjajaki kemampuan Anggini. Anggini cepat menggeser kaki dan tubuhnya diberinkang ke kanan. Tangan kirinya diangkat sedikit dan di lain kejap, bumbung yang dilempar dewa tua sudah ada di tangan kirinya. Sosok dalam gelap itu menyelinap mendekati pintu bangunan di puncak bukit. Tanpa suara, tapi seperti setan bergerak. Sesaat dia berhenti. Ada keraguan dalam hatinya. Jangan-jangan dia tidak berada di sini. Bagaimana aku harus menyampaikan pesan? Di tengah jalan ada seekor kuda hampir mati kecapean. Pasti ada orang yang baru datang berkunjung sebelum aku ke tempat ini. Berarti ada 1 atau 2 orang dalam bangunan itu. Tapi mengapa keadaan sunyi? Tak ada lampu menyala. Aku tahu betul kebiasaan orang tua itu. Tidak bisa tidur kalau tidak ada lampu. Baru saja orang di depan pintu bangunan batu membatin begitu, tiba-tiba ada suara menegur. Hanya manusia jahat yang suka menyelinap di tempat orang lain. Lalu orang di depan pintu merasakan sambaran angin di bagian belakang kepalanya. Hanya manusia licik yang menyerang dari belakang. Orang ini membalik dengan cepat seraya angkat tangannya melindungi kepala. Dua lengan beradu keras dalam kegelapan. Si penyerang terpental sampai 3 langkah dan keluarkan pekikan keras. Yang menangkis terjajar 1 langkah. Aku seperti mengenali suara itu, kata penangkis sambil menahan bahu kanannya yang terasa mendenyut. Dia besarkan kedua matanya, tapi malam begitu gelap. Dia tidak bisa mengenali wajah itu. Yang jelas suaranya adalah suara perempuan. Dia tak bisa berpikir panjang-panjang karena sosok di depannya kembali menyerang dengan cepat. Gila, jurus-jurus serangannya ganas dan menyerang bagian yang mematikan. Membatin yang diserang. Karena mengalah dan hanya mengambil sikap bertahan, beberapa serangan lawan berhasil mendarat di tubuh dan lengannya. Daripada lebih celaka, orang ini berseru, "Hentikan serangan! Antara kita mungkin sudah saling kenal. Seorang kenalan tidak akan menyusup seperti pencuri." "Hai, aku bukan pencuri. Kalau begitu maling." Juga bukan. Aku kemari mencari seseorang." "Lalu siapa? Katakan dulu siapa kau." Kurang ajar." Si perempuan memaki lalu kembali hendak menyerbu. Kali ini dia melepaskan benda di leher yang sejak tadi melilitnya. Hal ini dilihat orang di hadapannya. Selendang. "Astaga, benar dugaanku. Kau pasti Anggini, murid tokoh silat dewa tua yang aku segani." Si penyerang terkesigap. Bukan saja menghentikan serangan, tapi malah mundur beberapa langkah. Sambil memandang dengan mata dibesarkan, berusaha mengenal orang di depannya. Wiro? Anggini." Dalam bangunan terdengar suara tawa mengekeh di susuk gluk-gluk. Suara orang minum dengan lahap. Tidak lama kemudian, keluarlah sosok tubuh orang tua berjangkuk putih. Dewa tua." Orang di depan Anggini memanggil, lalu memberi hormat. Dewa tua tertawa tergelak-gelak sambil bolang-baling bambu-bambu berisi tuak di depan dadanya. Sementara Anggini tegak tidak bergerak dengan hati diliputi berbagai rasa. "Pendekar 212 Wiro Sableng, kau datang pada saat yang tepat, hingga muridku tidak susah mencarimu," kata dewa tua sambil berpaling kepada muridnya lalu berkata, "Aneh, kenapa kau seperti patung dan ragu? Apa kau tidak gembira ketemu dengan kakakmu ini, Anggini?" Kalau saja tidak gelap, Wiro dan kakek dewa tua niscaya melihat pipi Anggini yang bersemu merah karena jengah. Tentu saja kami bergembira, Guru. Lama sekali kami tidak bertemu," ujar Anggini. Betul," sahut murid Eyang Sintu Gendeng. "Kalau tidak salah hampir 3 tahunan. Rezeki, pertemuan, maut dan langkah memang bukan maunya manusia. Itu semua kekuasaan Gusti Allah. Tapi kalau aku boleh bertanya, gerangan apa yang membawamu kemari, Wiro?" Habis bertanya, kakek itu mendekatkan bibir bumbung mendongak kluk-kluk-kluk. Lahap sekali dia meneguk tuak kayangan yang beraroma harum itu. Saya diminta Eyang Sinto menemuimu." Pesan apa yang kau bawa, anak muda?" Menyangkut masalah besar kini tengah berlangsung di rimba persilatan di tanah Jawa ini. Munculnya pemuda berkesaktian luar biasa bernama Sandaka Arto Gempito, hamba sahaya dan budak nafsu Dewi Ular. "Apa saja yang diketahui gurumu tentang orang itu?"
Dewi Ular akan mempergunakan Sandaka untuk menguasai rimba persilatan. Beberapa tokoh silat tingkat tinggi telah dihabisinya secara keji. Di puncak Merapi, beberapa waktu lalu pendekar silat dari timur bergabung dengan jago dari selatan. Mereka berjumlah 14 orang. Mereka berhasil menjebak dan mengurung Sandaka di sebuah lereng. Namun semua disapu habis. Sulit dipercaya ada orang yang memiliki kepandaian seperti itu. Sandaka bukan lagi manusia, kata Dewa Tua. Dia berubah menjadi makhluk setengah iblis setengah dewa. Sulit mengalahkannya. Pengaruh cairan Dewi Ular yang mengalir dalam tubuhnya begitu hebat, hingga tiap mempan pukulan maupun senjata tajam selama tidak bisa dibersihkan dari pengaruh cairan itu. Selama itu pula dia akan merajalela menuruti perintah Dewi Ular. Saya dengar dia bahkan sudah membunuh gurunya sendiri, Eyang Gusti Kelut. Dewa Tua mengangguk membenarkan ucapan pendekar 212 itu. Siang tadi aku baru menceritakannya kepada Anggini. Rimba persilatan benar-benar dalam cengkraman mengerikan. Kau tahu apa yang dilakukan pemuda sesat itu di puncak Gunung Kelut setelah membunuh gurunya sendiri? Dia bersinah dengan Dewi Ular di hadapan mayat gurunya. Sesaat tempat dekat bangunan itu dalam kesunyian, lalu terdengar suara Wiro bertanya, menurutmu Kek, apakah ada satu cara menghentikan malapetaka besar ini? Saat ini aku hanya mengetahui satu cara. Sandaka bisa dilumpuhkan dengan jalan memantek tubuhnya dengan 30 paku sakti terbuat dari baja putih murni. Benda itu kini menjadi rebutan di kalangan persilatan. Yang bisa memaku Sandaka akan menguasai dirinya. Kalau dia dari golongan hitam, kejadian buruk akan terulang. Seperti Dewi Ular, orang itu akan menguasai Sandaka untuk berbuat apa saja. Hanya saja Sandaka tidak akan sehebat berada di bawah pengaruh cairan Dewi Ular. Wah, berabegi juga urusannya, ujar Wiro sambil gorok-gorok kepala. Kek, apakah sudah diketahui siapa pemilik paku sakti itu atau di mana beradanya? 30 paku baja putih murni itu berada di tangan seorang pendekar yang berjuluk Yang Mulia Datuk Bulu Lawang dari Gunung Walirang. Datuk Bulu Lawang, mengulang Wiro. Ya, kau kenal dia? Siapa yang tidak kenal dia? Datuk cabul yang suka melakukan hubungan tidak senonoh dengan sesama jenisnya. Ih, sahut Wiro. Dewa Tua tertawa berngekeh. Sulit aku bayangkan apa yang sebenarnya terjadi dalam rimba persilatan ini, kata kakek tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sang datu harus dikuasai lebih dahulu, dirampas paku sakti itu dari tangannya, berkata Anggini. Dewa Tua mengangguk-angguk. Itu benar, caranya memang begitu. Tapi tentu saja tidak mudah menyiasati Datuk Bulu Lawang. Di samping puluhan orang lain juga menghendaki paku itu. Sudah belasan orang mati sebelum maksud mereka kesampaian. Kalaupun paku bisa dikuasai, tidak gampang memantek tubuh Sandaka. Ada kabar pemuda itu bisa tidur hanya sekali dalam setahun. Pada saat itulah pemantekan bisa dilakukan. Tapi gilanya, siapa yang tahu kapan dan di mana dia tidur? Memang banyak sekali sulit dan bahayanya. Itu sebabnya Yang Sinto berpesan, sehabis dari sini harus mencari kakek segala tahu. Tua bangka sahabatku itu, lama aku tidak mendengar ihwalnya. Apakah dia masih hidup atau bagaimana? Kalian harus mencarinya. Wiro melirik ke Anggini. Aku dan apakah yang dimaksud kakek dengan kalian adalah aku dan Anggini? Ya betul, ya betul. Kau dan Anggini harus segera pergi mencari tua bangka satu itu. Harus cepat agar tidak terlambat. Aku sih mau-mau saja, kata Wiro dalam hati. Tapi aku lihat gadis itu biasa-biasa saja dan sikapnya acuh tak acuh. Tapi dia bilang sedang bertemu denganku. Mulutnya bilang begitu. Hatinya dia mendekam satu ganjalan. Dia seperti benci padaku. Hei, seru Dewa Tua. Kalian berdua, mengapa berdiam saja? Tidak dengar aku bilang apa? Saya dengar, Kek. Saya akan lakukan pesanmu itu, kata Wiro. Anggini, ujar si kakek tanpa berpaling pada muridnya. Saya juga dengar, Guru. Saya juga akan lakukan pesanmu. Aku gembira mendengar ucapan kalian berdua. Nah, sekarang kalian tunggu apa lagi? Maksud kakek? Tanya Wiro dan Anggini. Kalian berdua sama tolongnya. Cepat tinggalkan tempat ini dan cari si tua bangka segala tahu itu. Anggini melegak, tapi tidak berani buka mulut. Sebaliknya, Wiro langsung berkata, pergi malam-malam begini, Kek? Lalu apa? Menunggu pagi baru mau berangkat? Sentak Dewa Tua. Maksud saya, mungkin kau masih kangen dengan muridmu dan ingin ngobrol. Obrolanku sudah habis. Sekarang kalian pergi saja, ngobrol satu sama lain dalam perjalanan.
Lagian kalian kan sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, banyak yang harus kalian bicarakan. Aku mau tidur. Dewa tua teguk lagi minuman dalam bumbung bambu itu, lalu tanpa peduli lagi, dia berpaling lalu melangkah menuju pintu bangunan itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Wiro pada Anggini. Kalau guruku sudah bilang begitu, tidak satupun yang bisa berubah. Dia suka kita pergi, segera pergi. Wiro garuk kepala. Mungkin ucapan gurumu benar. Dia menyuruh kita segera pergi dan ngobrol dalam perjalanan. Maksud Dewa Tua meminta kedua muda-mudi itu lekas pergi dan melakukan perjalanan bersama. Selain memang untuk mencari kakek segala tahu, sebenarnya ada tujuan tersembunyi dari si orang tua. Seperti diketahui, sejak lama Dewa Tua ingin menjodohkan Anggini dengan pendekar Roso Tua Wiro Sableng. Malah sudah beberapa kali permintaan itu sudah disampaikan kepada Eyang Sintu Gendeng. Namun baik guru, sang pendekar maupun Wiro sendiri tidak terlalu tertarik. Sintu Gendeng pernah bilang, biar urusan jodoh itu anak-anak sendiri yang mengatur. Jika mereka suka sama suka, tentu ikatan jodoh itu akan terjalin dengan sendirinya. Di pihak Anggini memang diam-diam mencintai Wiro, namun sebaliknya si Wiro lebih menganggap si gadis sebagai adiknya sendiri. Walau terus terang dia sangat mengagumi kebaikan perilaku dan hati si gadis, di samping wajahnya yang cantik, tidak seperti yang diinginkan Dewa Tua, dua muda-mudi itu. Ternyata dalam perjalanan menuruni bukit, mereka lebih suka diam membisu. Wiro yang lama-lama salah tingkah akhirnya membuka pembicaraan. Lama kita tidak bertemu. Apakah kau selama ini baik-baik saja, Anggini? Ya, mau dibilang baik, nyatanya semua kesulitan ku hadapi, walau semua bisa kulalui. Yang jelas aku bisa melihat dunia ini apa adanya dan ditambah dengan pengalaman. Kau sendiri bagaimana? Balik bertanya Sang Dara. Tidak beda dengan kau. Kesulitan dan bahaya menghadang di mana-mana. Buktinya sekarang ini kita menghadapi kesulitan besar. Selain kita mencari kakek segala tahu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kau lebih berpengalaman dan pandai. Ilmumu lebih tinggi dariku. Seharusnya kau yang mencari jalan, jawab Anggini. Aku rasa kita perlu membagi pekerjaan. Waktu kita sempit sekali. Membagi pekerjaan bagaimana? Tanya Anggini. Kau mencari tahu di mana sarangnya Dewi Ular. Jika kau merasa sanggup menghadapinya sendiri, lakukanlah. Kalau tidak, minta bantuan sahabat dari golongan putih. Apapun yang kau lakukan, paling tidak sudah diketahui keberadaan perempuan itu. Lalu kau sendiri melakukan apa? Aku akan mencari Datu Bulu Lawang, berusaha merampas paku sakti itu dari tangannya. Aku juga mencari kakek segala tahu. Anggini yang berjalan cepat di samping Wiro berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau diatur begini? Aku yang mencari kakek segala tahu dan Datu Bulu Lawang. Kau yang mencari Dewi Ular. Wiro agak tercekak mendengar ucapan Anggini. Dia berjalan lebih cepat hingga selangkah di depan Anggini. Dia berpaling dan perhatikan wajah gadis itu. Dilihatnya, Sang Dara tersenyum. Senyum yang sulit diartikan Wiro. Setauku Datuk Bulu Lawang memiliki kemampuan tinggi dan berhati sejahat iblis. Aku tidak merendahkan kepandaianmu sendiri. Namun rasanya lebih baik. Rupanya kau takut bertemu dan menghadapi Dewi Ular. Memotong Anggini lalu tertawa lebar. Dia hanya seorang perempuan cantik. Apa yang kau takutkan? Lagi pula siapapun dia, aku yakin tidak akan bisa mengalahkanmu. Dia memojokkanku, ujar Wiro dalam hati. Atau sengaja menjebakku. Tapi kenapa? Karena aku tidak pernah memberikan jawaban atas perjodohan itu. Dia melangkah terus. Bagaimana? Anggini bertanya. Jadi kau mencari kakek segala tahu dan Datuk Bulu Lawang karena takut menghadapi pertemuan dengan si cantik Dewi Ular itu. Siapa yang takut padanya? Wiro jengkel dan menjawab agak keras. Bagus, pekerjaan sudah dibagi. Di kaki bukit kita berpisah. Kau mencari Dewi Ular, aku mencari kakek segala tahu dan Datuk Bulu Lawang. Wiro garuk-garuk kepala. Kalau begitu maumu, aku terpaksa mengikuti saja. Jangan bilang terpaksa, katakan iya atau tidak, itu saja. Dalam gelap sambil berjalan cepat, pendekar Roso II palingkan kepala menatap wajah Anggini. Gadis itu balas memandang. Ucapannya tegas dan air mukanya keras. Ada apa sebenarnya dengan gadis ini? Dalam hati Wiro bertanya. Anggini, kau tidak suka padaku? Wiro akhirnya bertanya. Si gadis tertawa kecil. Kenapa kau bertanya begitu? Wiro lagi-lagi terpojok. Tapi karena hatinya mulai panas, maka dia bicara apa adanya. Mungkin soal perjodohan itu. Anggini menunggak ke atas. Rambutnya tergerai panjang ke bahu. Dalam bayangan kegelapan malam, wajahnya tampak anggun sekali. Apa perlunya menyebut dan menghubung-hubungkan hal itu? Kalau tidak suka, siapa yang bisa memaksa? Mendengar kata-kata itu, Wiro hentikan langkahnya sementara Sang Dara berjalan terus.
Anggini, tunggu. Mungkin kau salah menduga. Gadis itu berjalan terus. Wiro cepat menyusul dan memegang lengannya. Anggini, kita perlu bicara agar tidak ada lagi ganjalan di hati kita masing-masing. Tapi gadis itu menarik tangannya kuat-kuat sehingga terlepas dari pegangan Wiro. Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua sudah jelas. Para guru kita juga sama tahu ada ganjalan atau tidak. Bagiku tidak ada masalah. Dengar Anggini, kita harus bicara dulu dengan tenang. Wiro berusaha membujuk sambil memegang bahu setengah memeluk. Anggini mendorong tubuhnya dengan halus. Ingat, kita sedang menghadapi urusan besar. Jangan habiskan waktu dengan pembicaraan yang tidak ada artinya. Katamu tidak ada artinya. Bagiku sangat berarti, jawab Wiro. Kalau bagimu sangat berarti, apa saja yang sudah kau lakukan pada diriku? Apakah kau memberi sedikit saja kejelasan pada guru ataupun padaku? Kau memang mempersoalkan masalah jodoh itu. Aku minta maaf. Mungkin aku dan guruku Eyang Sinto Gendeng berlaku alpa dan buta. Kalian orang-orang pandai yang tidak pernah alpa dan buta. Bukankah begitu? Sebaliknya aku dan guruku adalah manusia biasa yang alpa dan buta. Tidak tahu diri, tidak tahu malu. Tugas Anggini. Wiro merasa dadanya berdenyut seperti tertusuk mendengar ucapan murid dewa tua. Anggini, masalah ini bisa kita selesaikan secara baik. Jadi benar kataku, tidak perlu dibicarakan saat ini. Langkah Wiro kembali terhenti. Anggini berjalan terus. Pendekar 212 menarik nafas panjang. Dadanya terus bergejolak. Dia melompat mengejar. Sampai di hadapan si gadis itu, dia berkata, "Kau kubebaskan dari segala urusan. Biar aku sendiri yang mencari kakek segala tahu, Datu dan Dewi Ular," kata Wiro dengan suara keras. Tak kalah lantangnya Anggini menyahut, "Baik, lakukan semua itu olehmu. Karena kau seorang pendekar hebat, aku akan mencari Sandaka Artogempito." Habis berkata begitu, Anggini memutar tubuhnya dan berkelebat pergi. Wiro jadi terkesima. Gila, kenapa urusan jadi kapiran begini? Ujarnya. Dia banting-bantingkan kaki kanannya ke tanah, lalu berkelebat ke jurusan lain. Tapi setelah beberapa lama berlalu, dia hentikan langkahnya, berputar ke arah tadi. Dia datang. Gadis itu. Bagaimana ini? Biar kubujuk dia sekali lagi. Kalau tidak mau, ya sudah. Wiro segera mengejar ke jurusan perginya Anggini. Setelah lari dalam gelap menuruni lereng bukit beberapa waktu lamanya, selintas pikiran muncul dalam benak gadis itu. Hatinya ikut berkata-kata, "Hampir 3 tahun aku tidak melihatnya. Setelah bertemu, mengapa aku bersikap begitu kasar padanya? Aku telah berlaku bodoh, memojokkannya soal perjodohan itu. Mungkin semua itu bukan salahnya. Kini dia memikul beban berat, mencari Datuk Bulu Lawang, kakek segala tahu dan Dewi Ular. Bagaimana kalau dia juga sampai jatuh ke tangan perempuan iblis itu?" Karena pikirannya kacau balau, Anggini hentikan langkah larinya. Sesaat dia tegak terdiam termanggu-manggu. Di depannya ada sebuah pohon besar dengan beberapa cabang menjulur kokoh. Sebaiknya aku duduk saja dulu di atas pohon sana, menunggu sampai hari pagi. Tiba-tiba saja tubuhku terasa letih. Aku perlu istirahat. Mungkin tidur beberapa saat. Berpikir sampai di situ, murid dewa tua itu segera melesat ke atas pohon. Dia merebahkan tubuhnya di atas salah satu cabang besar, tapi sulit baginya untuk segera memecingkan mata. Ingatannya masih tertuju pada pendekar 212. Lalu dia sadar akan apa yang dikatakannya pada pemuda itu, bahwa dia akan mencari Sandaka Artogempito. Sungguh aku telah berlaku tolol, katanya dalam hati. Kalau guru tahu apa yang terjadi ini, pasti dia akan marah besar. Selagi gadis itu berpikir dan berkata-kata dalam hati seperti itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara sesuatu di bawah pohon. Suara langkah kaki yang sangat perlahan. "Wiro," ujar Anggini lalu memandang ke bawah. Pada saat yang sama, 2 bayangan berkelebat dalam kegelapan. Di lain kejap, 2 sosok tubuh melayang ke atas pohon. Yang pertama langsung tegak di atas cabang tempat dia berbaring. Satunya berdiri di cabang sebelah atas. Meski di atas pohon begitu gelap, tapi karena sangat dekat, Anggini masih dapat melihat siapa adanya 2 orang itu. Yang berdiri di atas cabang pohon tempatnya berbaring adalah seorang kakek berpakaian rombeng, bermuka aneh celemongan, belang, belentong, entah dibedaki, entah dicat. Wajahnya keriputan itu tertutup oleh warna merah, hitam, putih, dan kuning. Di ketiak kirinya, si kakek mengepit sebuah tongkat aneh yang ketika diperhatikan ternyata adalah seekor ular kuning hitam yang telah dikeringkan. Kakek aneh itu memandang kepadanya sambil tiada hentinya tersenyum-senyum. Anggini ngelirik ke atas. Pada cabang di atas kepalanya duduk bercuntal seorang pemuda. Seperti si kakek, dia juga mengenakan pakaian rombeng penuh tambalan. Wajahnya bulat dan mulutnya tiada henti menyunggingkan tawa. Murid dewa tua mencium bahaya. Dengan cepat dia bangkit dan tegak di atas pohon. "Kalian siapa?"
Anggini bertanya. Sepasang alis si kakek naik ke atas. Alis ini di sebelah kiri dicat putih, sedang di sebelah kanan berwarna kuning. Mangar! Si kakek membuka mulut sambil melambaikan tangannya pada pemuda yang duduk menjuntai di atas pohon sebelah atas. Hah, dia bisa bicara. Kau dengar tidak? Pemuda di atas pohon tertawa lebar lalu menjawab, hahaha, tentu saja aku dengar, kek. Suaranya merdu. Suara merdu, paras cantik, apalagi. Si pemuda lalu uncang-uncangkan kedua kakinya. Dua orang gila rupanya, kakek dan cucunya, ujar Anggini dalam hati.